Jangan lupa subscribe, like, and share. Memasuki rukun yang ke-5 ya. Ruku dengan tumakninah. Ya, ruku plus tumakninah. Jadi ruku sudah ijma' para ulama, ya, dasarnya hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan farka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, itu ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud juga banyak ayatnya. Wasjud waqtarib atau wasjudu lillahi fa'budun. Nah, jadi ada ayat-ayat khusus bicara tentang ruku dan juga sujud. Nah, ruku diiringi dengan tumakninah. Ya, dasarnya di samping Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maaf, di samping Al-Quran hadis Nabi SAW. Ini hadis sahih, riwayat 7 ahli hadis mengeluarkan hadis yang sama. Itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Inilah yang top nih. Ahli hadis yang populer disebut sab'ah, 7, adilah nih. Ya, perawi hadis yang terkenal. Nah, di sana dikutip ya, ada potongan kalimat dari Nabi SAW. Ya, Nabi menyatakan hadisnya panjang nih tentang salat. Nah, diambil sedikit kalimatnya yang berkaitan dengan ruku. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Nah, kemudian rukuklah kata Nabi sehingga tumakninah, tenang pada waktu ruku. Nah, berarti ruku plus tumakninah. Siapa yang ruku tidak ada tumakninah berarti batal. Kan ada orang kan nyambung. Ya, gerakannya nyambung. Ya, begitu sampai ke ruku nih. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, itu tidak berhenti itu berarti. Ya, nyambung deh. Gerakan turun dengan gerakan naik dari ruku nyambung. Nah, yang begitu tidak ada tumakninah. Tumakninah itu seperti apa? Tumakninah itu terpisah. Gerakan ruku Allahu Akbar. Nah, dia berhenti. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Gerakan turun ruku dengan gerakan i'tidal naik dia terpisah. Nah, terpisah itulah namanya tumakninah. Dia tenang dulu. Nah, dia tenang dulu baru angkat kepala dari ruku. Nah, makanya disunahkan membaca tasbih minimal 1 kali. Kalau 1 kali membaca tasbih, insya Allah dapat tumakninah. Tetapi membacanya tartil, bukan ngebut. Ya, nah saya beri contoh nih. Nih, tegak nih kan. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Kalau bacanya seperti itu, sudah ada tumakninah. Yang saya bingung nih begini. Nah, Allahu Akbar. Sami Allah. Kapan bacanya itu? Ya, langsung angkat dari ruku. Nah, maka diperlukan tumakninah. Supaya dapat tumakninah, sunnah baca tasbih. Dan tasbihnya tartil. Walaupun sekali. Apalagi 3 kali. Oh, 3 kali, Masya Allah. Ya, sempurna betul. Ya, sempurna betul. Baik. Nah, batas minimal ruku. Ya, batas minimal ruku itu membungkuk. Membungkuk sekiranya rahatahu ila rukbatayhi, sekiranya telapak tangan ini menyentuh lutut. Siapapun membungkuk telapak tangan menyentuh lutut sudah sah, walaupun sunnah belum dapat, tapi yang wajib sudah.
Ya, yang wajib sudah dapat. Asalkan dia membungkuk, telapak tangan menyentuh lutut, sah sudah. Nah, kalau mau dapat sunnah, lain lagi pembahasannya. Ada kesunahannya lagi. Saya belum masuk ke sunnah ni, belum ya. Ini loh saya betulkan ni. Ya, saya ulangi lagi. Rukuk, dia turun membungkuk, telapak tangan menyentuh lutut. Apa itu lutut? Nah, di bahasa gini lutut. Lutut yakni tulang persendian yang menemukan antara tulang paha dengan tulang betis. Paham? Jadi pertemuan tulang paha dengan tulang betis, nah di depannya itu namanya lutut. Bahasa Melayu bilang tempurung lutut. Paham? Nah ini biar betul nih, ya. Jadi kalau sudah dikatakan lutut adalah persendian yang menemukan tulang paha tulang betis, berarti bukan betis, bukan paha. Paham tak ni? Berarti dia pertemuan. Pertemuan tadi itulah yang dinamakan lutut. Siapa yang rukuknya memegang betis, salah. Ayo. Apalagi megang paha. Megang paha. Ya tolonglah. Ini kadang-kadang ni susah juga. Jamaah tu banyak komplain. Gimana imam ni Pak Ustaz? Dia rukuk megang betis pula. Jadi masalah dalam kitab Fathul Qarib, dalam kitab Ibnu Qasim itu syarah Fathul Qarib Bajuri, dalam kitab Fathul Mu'in, ini lengkap dan ya, siapa yang rukuknya tidak menemukan antara telapak tangan, ingat dia telapak bukan jari, telapak tangan dengan tempurung lutut, la yakfi, kata dia, tidak mencukupi, berarti tidak memadai. Kalau tak memadai sama dengan tidak sah lah. Ini yang wajib dulu ni, ya, yang wajib dulu. Makanya itu susah juga. Jadi imam tu megang betis pula. Makmum yang belajar ni mandang dari belakang. Sedang enggak makmum ni ninting pula. Pandang lutut imam. Sambil dirukuk mandang. Tak sah dia. Itu makmum di saf depan tu dia kritis. Apalagi udah belajar. Tolong pahamkan ini. Jadi jangan ada lagi lah rukuk megang betis. Oh enggak Pak Ustaz, saya ni membungkuk megang betis supaya punggung saya itu rata betul. Nanti kita bahas. Meratakan punggung belakang tidak harus menurunkan tangan sampai ke betis. Ya, tidak harus. Ada caranya. Caranya ada. Baik. Sedangkan kaki berdiri tegak. Kaki berdiri tegak ya. Jangan pula bengkok kaki. Ya, jangan pula bengkok. Tahu bengkok ke? Saya dulu ada orang yang kerja di rumah tu ngecat. Ngecatnya bulan Ramadan pula. Yang ngecat ni bagian luar lagi. Ngadap matahari itu. Ya. Puasa ke kau ni? Puasa kata dia. Tahan deh sampai maghrib. Tapi begitu salat asar di rumah, dia udah tanggung-tanggung kerja ni, asarnya jam 4 pas terakhir. Rukuknya gitulah, melengkung lutut itu. Saya beri contoh ya. Seharuskan begini. Lutut begini. Tahu ke? Seharuskan begini. Tapi rukuk begini. Saya tanya, ngapa kau rukuk begitu? Letih kata dia. Letih.
Kalau orang ngecat di luar, nggak ada matahari. Nah, jadi seletih-letihnya kita bekerja, tidak boleh meremehkan rukun salat. Ya, tak boleh kita meremehkan rukun salat. Jadi harus diluruskan kaki itu. Ya, kaki diluruskan, telapak tangan menyentuh lutut. Nah, kemudian mata memandang ke arah tempat sujud. Tolong, ya, mata memandang ke arah tempat sujud, jangan memandang kaki. Siapa memandang kaki, berarti kepalanya menunduk. Jangan diangkat kepala dan jangan juga terlalu menunduk. Dia sejajar. Ya, punggung, bahu, kepala sejajar. Kalau memandang kaki, menunduk. Ya. Ya. Coba lihat nih kepala saya nih. Pandang ke tempat sujud nih. Kalau memandang kaki, nih jauh nih kan? Coba lihat kepala nih. Ya. Ini tempat sujud mandang nih. Kalau mandang kaki, jangan juga begini. Jangan juga begini. Sejajar ini. Ini. Mandang tempat sujud. Maklumlah, kadang-kadang memeriksa kaki, pandang kaki. Tak puas kaki dia, kaki kawan. Jadi tolong paham, ibadah jangan lengah, jangan pandang kanan, jangan pandang kiri. Itu bisa perbuatan yang melalaikan hati. Nah, apabila salat dengan duduk, bagaimana rukuknya ini? Nah, salat duduk itu bisa di kursi, bisa di lantai. Tapi selama mampu di lantai, jangan pakai kursi. Kalau kursi ini kaki tak mampu dilipat di lantai, baru boleh pakai kursi. Nah, duduk itu 3 macam. Ada duduknya itu dengan duduk tawarruk, tahiyat akhir. Ada duduk iftirash, tahiyat awal. Ada yang duduk tarabuk, duduk bersilah. Terserah mana yang enak. Ya, mana yang enak. Ingat, salat duduk ni boleh jadi suatu saat kita perlukan. Ya, tak selamatnya kita ni sihat. Allah kadang-kadang menguji dengan penyakit. Waktu penyakit datang, kalau bisa salat berdiri, alhamdulillah. Tapi kadang salat berdiri pun kita tak mampu. Nah, waktu itulah kita laksanakan salat dengan kemampuan. Duduk yang enak bagaimana? Silakan. Yang bagus duduk tarabuk. Duduk tarabuk. Nah, duduk tarabuk ini dalam hadis jelas. Nabi pernah salat duduk tarabuk, bersilah. Tapi masa usia Nabi sudah akhir. Ya, beliau kena penyakit semakin berat. Ya, itu menjelang ajal tuh. Ya, menjelang ajal. Nah, cara ruku, posisi salat dalam keadaan duduk. Nah, dikatakan begini. Badan membungkuk sampai menyentuh lutut. Bukan badan ya, ini kepala. Kepala sejajar dengan lutut. Pilihan yang kedua yang terbaik, kepala sejajar dengan tempat sujud. Nah, gimana nih mau praktek ini? Bisa mandang lah nih? Ya? Ya. Ini meja larikan nih. Meja larikan dulu. Pindahkan. Biar mandang semuanya. Pindahkan. Ini kok tak ada praktikan, tak paham nih. Ya. Anggaplah saya duduk di lantai ini ya. Ya. Boleh? Anggap saya duduk di lantai. Nah, ini posisi lutut saya nih. Nah, ini posisi lutut nih. Duduk lantai ini ya. Keterangan yang pertama itu, waktu kita ruku, ini kepala sejajar dengan lutut. Nah, jadi rukuknya begini. Nih. Itidal sami Allahu liman hamidah. Ulangi, ruku Allahu akbar. Ini sejajar nih.
I'tidal sami Allahu liman hamidah. Mau letak begini angkat tangan i'tidal boleh, nanti ada praktiknya. Yang kedua pilihannya yang paling bagus, asalkan posisi badannya mantap. Ya, tidak tumbang. Bagaimana tuh? Kepala ini sejajar dengan tempat sujud kalau mungkin. Jadi waktu dia rukuk begini. Begini bagus nih. Kalau memungkinkan, kalau tadi kan begini. Sejajar dengan lutut nih. Yang kedua, tempat sujud. Nanti kalau sujud, ya sujudlah macam biasa. Ini kan masalah rukuk saja. Ya. Jadi rukuk yang pertama seperti ini. Ini sudah dianggap sah. Yang kedua ke depan sedikit, sejajar dengan tempat sujud. Begini. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Sujud macam biasa. Paham nih? Cuma saya anjurkan yang kedua lebih afdal. Dalam kitab dikatakan wa akmaluha, yang paling sempurna. Yang sempurnanya rukuk kepala sejajar dengan tempat sujud, itu yang paling bagus. Tapi kondisi badan kan tidak ada yang sama. Tidak memungkinkan pakai cara yang pertama. Atau di belakang, udah tahu tadi ya, di depannya begini. Di depan ya. Rukuk. Allahu Akbar. Ini yang pertama nih. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan seterusnya. Ya. Nah, cara yang kedua. Ya, cara yang kedua, rukuk. Allahu Akbar. Ini dia. Kalau mampu nih, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu dia. Allahu Akbar. Dan seterusnya. Jelas? Itu dia. Baik. Ya. Lalu sunnahnya bagaimana nih? Nah, sunnah. Yang sunnah yang paling afdal waktu ruku adalah telapak tangan menyentuh lutut. Ya, telapak tangan menyentuh lutut, jari-jari menggenggam. Begitu dia. Ya, menggenggam pergelangan lutut itulah. Yang penting telapak tangan ketemu dengan tempurung lutut, jari-jari menggenggam, memegang. Ya, memegang itu. Nah, kemudian lagi ruas belakang ditarik dengan bahu. Kemudian kepala sejajar dengan bahu, pandangan ke tempat sujud, supaya dia persis membentuk sudut 90 derajat. Ya, maka tangan ini yang dibuka, laki-laki dibuka sedikit. Nah, itu yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau ruku, ya, air dalam gelas itu diletakkan di atas punggung beliau, tidak jatuh. Itu berarti membentuk 90 derajat. Itu caranya. Jadi kalau kepingin membentuk 90 derajat, tangan tidak perlu diturunkan ke betis, tak perlu. Tetap tangan di lutut, cuma siku ini dibuka. Nah, baik, caranya begini. Ya. Orang ruku begini ya udah sah nih. Udah sah dah begini nih. Jadi begini udah sah nih. Nah, sunnahnya borong lutut nih, menggenggam nih. Kemudian pandangan tempat sujud. Nah, jari dibuka begini nih. Kalau begini tidak 90 derajat nih, tapi dibuka. Coba lihat nyampe. Ya. Kalau begini belum kan? Belum. Tapi begitu dibuka, begini deh.
Kalau begini, tidak mau dia. Dan jangan dipindahkan betis. Ini yang salah nih, megang betis tuh. Ya, megang betis tuh yang salah. Sudah jelas? Itu sunnahnya tuh. Ya, pandangan tepat sujud, lengan dibuka sedikit, telapak tangan persis di atas lutut, jari-jarinya menggenggam. Itu yang sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waktu kita ruku itu betul-betul niat untuk ruku, jangan untuk yang lain. Ingat ya? Oh, bagaimana nih? Nah, begini. Dia salat membaca surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min, sampai terakhir wasjud waqtarib. Ini kan sujud sajadah nih. Sujud tilawah. Kalau dia sujud tilawah langsung sujud. Allahu akbar. Sajada wajladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basara bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Berdiri. Allahu akbar. Mau tambah surah boleh, enggak pun tak masalah. Baru ruku. Allahu akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Sujud dan seterusnya. Nah, jadi waktu kita turun tadi niatnya sujud tilawah, denda rencana sujud tilawah, wasjud waqtarib, dia pun turunlah sampai ke ruku, ruku jalan, tak jadi sujud tilawah, lalu berubah niatnya ruku, tidak sah. Kena dari berdiri niatnya sujud tilawah. Paham nih? Gitu juga sebaliknya. Wasjud waqtarib, rencana adalah ruku jalan. Begitu mendekati ruku, sujud tilawah jalan. Tak boleh juga. Kena niatnya ruku. Jadi innamal a'malu, niat tu berjalan terus dari mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, aku masuk salat maghrib 3 rakaat sebagai makmum, terus niat jalan, niat membaca iftitah, niat baca al-fatihah, niat ruku, niat i'tidal, semuanya berjalan. Niat mau sujud tilawah tak jadi, ruku pula tidak sah. Itulah maksudnya tu. Jadi betul-betul niatkan ruku, tidak boleh niatkan yang lain. Ya, dari awal itu. Ya, wallahu a'lam. Saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami.